Suami, ada nggak teman-teman atau orang-orang yang nanya langsung ke suami? Kan kalau kita sudah isi ya, kalau ke suami tuh nanyanya apa biasanya orang-orang itu? Oh, udah berapa anaknya Pak? Oh Paling gitu. kayak gitu kan. Terus ya dia belum Mm-mm. gitu kan. Dan sebenarnya ini juga sih yang buat saya tuh mungkin jatuh cinta berkali-kali dengan suami saya. Cie. Karena Bersyukur banget ya punya iya, suami karena ngerti ya. suami saya sendiri yang selalu mendukung saya gitu loh. Mm-mm. Di saat saya jatuh, saya nangis gitu kan. Mm-mm. Kenapa sedih gitu. Mm-mm. Ya saya ceritain ya, dengar omongan orang segala macam. Mm-mm. Justru dia sih yang menyemangati saya. Mm-mm. Apalagi saya juga pernah dengar cerita dari teman-teman saya, bahkan suaminya yang menyalahkan dia lah, Menyalahkan si istri. Oh saya merasa wah saya sangat amat beruntung betul kayak gitu. betul, Bahkan saya disupport gitu kan. betul. Bukan saya sih, kami saling support. Oh iya iya iya, Kami iya. saling support gitu. Ya kami sudah periksa satu sama lain kayak gitu kan. Dan dokter juga kasih solusi gitu. Ya tapi memang belum ada hasil gitu. Ya dia support saya support dia. Tapi tidak ada satupun kami yang memang apa ya, merasa bahwa gara-gara kamu nih Oh iya. kayak gitu kan. Jadi ini masalah Menyalahkan bersama gitu. ya. Iya. Dan solusinya yuk kita bersama-sama. Iya. Oke. Mbak, sebelum ini ya, sebelum kita lanjut diskusi atau perbincangan kita, saya cuma kepengen nyapa buat teman-teman yang lagi ikutan streaming ini. Kalau yang mau bertanya silahkan nanti di kolom komentar. Bertanya langsung sama Mbak Masta atau kepada ya, karena narasumbernya Mbak Masta jadi harus bertanya sama Mbak Masta. Mbak, aku cuma pengen ngingetin nih, dulu pernah waktu saya umroh, Mbak Masta pernah nitip kurma muda. Ya. Itu sejauh mana sih? Itu mesti saran orang dong ya, saran-saran orang. Sejauh mana Mbak percaya dengan saran-saran orang dan sejauh mana Mbak merealisasikan saran-saran itu? Nah, itulah salah satu bentuk usaha saya. Kayak gitu kan. Salah satu bentuk usaha saya. Di IG saya lihat banyak banget ya yang di endorse gitu ya, artis gitu kan. Iya, tentang kurma muda. Terus teman-teman saya juga di sini bilang kurma muda bagus Bu, buah zuriat bagus Bu. Iya, gitu kan. iya. Oke, saya coba gitu. Sebenarnya kalau dibilang seberapa percaya, menurut saya semua usaha harus dicoba sih. Tapi semua saran direalisasikan sama Mbak? Enggak, yang menurut saya memang bisa saya jalani dan bisa apa ya, bisa masuk akal saya lah gitu. Itu akan saya jalanin kayak gitu. Tradisional pijat segala macam. Iya, saya jalanin kok. Jalani ya. Tapi ada hasilnya nggak sih Mbak? Belum. Kalau nggak ada hasilnya, apakah Mbak masih ada komunikasi dengan yang memberi saran itu? Masih Mbak. Masih ya? Berkomunikasi baik. Oke. Lah ini kan banyak teman-teman yang sudah memberikan saran ya, tapi kadang-kadang ada yang masih belum. Lah karena sudah upaya Mbak lakukan ya, udah semuanya upaya Mbak lakukan, tapi masih banyak orang yang apa istilahnya bertanya dengan modus tanya, tapi sebenarnya dia kepengen kayak kepo deh. Iya kepo gitu. Masih ngerasa stres nggak saat ini Mbak? Saya sekarang sudah lebih ke nothing tulus gitu Mbak. Di tahun ke-7 ya? Iya, kayak, dan suami saya juga bilang ya udah kita pasrah. Dan ini poin yang paling saya senang dari suami saya, bilang yang penting kita berdua itu tetap jaga komunikasi dan kita berdua bahagia, kita happy gitu. Jangan dengan pertanyaan orang kita jadi stres. Sudah itu jangan membuat suatu penantian ini membuat kita jadi renggang. Ya justru gak akan pernah terjadi itu kalau kita renggang gitu kan. Tapi kalau aku boleh nanya, ini agak sensitif. Sejauh mana sih Mbak menginginkan kehadiran anak? Sejauh atau mana? Enggak, apa makna anak buat Mbak? Kalau dibilang sejauh mana, pengen banget ya Mbak. Dengan segala usaha dan upaya yang saya buat ya sangat ingin gitu. Apa itu anak? Anak itu anugerah. Anugerah itu hadiah terbesar ya dari Sang Pencipta. Dan ya anugerah Mbak. Anugerah itu udah paling tinggi deh menurut saya. Iya, karena ada beberapa teman gitu yang mereka menikah dan memilih untuk tidak punya anak, iya kan?
ada juga orang yang memilih untuk tidak menikah. Jadi kan mudah ketika misalnya ada orang nanya, kenapa kamu kapan nikah? Saya memang nggak mau nikah, selesai itu, karena dia memilih untuk tidak menikah. Kalau misalnya ada orang yang menikah tapi dia memilih untuk tidak punya anak, ketika ditanya kapan nih, sudah isi belum? Oh maaf, saya memang memilih untuk tidak punya anak, kan gitu ya. Nah tapi Mbak sendiri kan memang pengen menginginkan. Lah kadang-kadang ada orang yang misalnya menikah karena teman-temannya menikah. Lah apakah Mbak Masta keinginan punya anak itu, apakah melihat teman-temannya sudah punya anak atau seperti apa? Kenapa begitu menginginkan punya anak? Jadi kalau dibilang seperti itu, mungkin itu sekitar 30% atau 20% lah, Mbak. Jadi sedikit cerita, saya kan anak tunggal. Anak tunggal. Iya. Cuma saya, the one and only. Iya. Jadi saya tuh dari dulu tuh pengen punya kakak atau punya adik gitu. Dan saya bercita-cita dari kecil loh, sebelum tahu apa itu pacaran dan menikah gitu kan. Dan mama saya tahu banget nih. Dari kecil saya ngomong sama mama, nanti saya manggil diri saya Tata. Tata pengen punya anak 5. Yang satu karena saya hobi musik, yang satu tak ajarin piano, drum, gitar, bass, biola. Jadi band ya, bukan grup band kan? Beneran Mbak. Nah terus, dan saya tuh udah punya nama masing-masing yang udah saya siapin. Iya. Kayak gitu Mbak. Terus itu tuh terus berlanjut ya sampai sekarang gitu. Jadi kalau dibilang karena lihat orang, ya makanya saya bilang mungkin itu 20% atau 10%-nya gitu. Karena ya karena saya pengen ya, begitu saya lihat orang ya pasti saya kapan ya gitu. Itu tetap ngebatin di hati saya, itu tetap kayak gitu. Sekarang kan Mbak Masta bahagia nih. Apakah ketika misalnya harus bahagia? Apakah dengan kehadiran anak itu akan membuat semakin bahagia? Pastinya, karena itu keinginan Mbak. Lah saya pengen nanyanya begini Mbak. Ini kan sudah 7 tahun ya. Seandainya kita berandai-andai, tapi gimana ya? Saya pernah berandai gini. Saya kembalikan dulu ke saya. Saya pernah berpikir kalau seandainya Tuhan ternyata tidak memberi saya jodoh, maka saya sudah mengatakan pada diri saya, ya sudah, mungkin ini sudah jalanku untuk misalnya menemani ibu saya. Oh mungkin memang saya misalnya tidak dapat jodoh, ya mungkin hidup saya akan bermanfaat yang lain gitu loh, membahagiakan orang lain gitu. Ini berandai-andai, tapi semoga saja tidak. Seandainya tidak punya anak, Tuhan menakdirkan ya? Karena tidak menakdirkan. Anak itu ada 2 kali Mbak ya. Anak biologis dengan yang kita bisa angkat anak gitu kan. Saya saking pengennya Mbak, dan saya memang suka anak kecil. Saya bahkan pengen angkat anak gitu kan, walaupun bukan darah daging saya, dan saya pengen banget. Cuma masih diskusi sama suami saya gitu tentang itu. Dan kalaupun tidak diberikan, ya mungkin saya bisa ngangkat anak pertama. Dan yang kedua, yaitu dia, ya kami berdua harus tetap terus bahagia. Jangan gara-gara itu kami jadi renggang kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa keturunan di dalam pernikahan adalah segalanya, ya kan? Jadi, dan banyak sih, kita TST lah, tahu sama tahu, banyak orang yang bercerai karena tidak punya keturunan. Apalagi itu di suku saya ya, di Batak gitu, karena penerus marga. Ya kan? Kayak gitu-gitulah. Jadi memang kadang tidak punya anak laki-laki pun itu disuruh nikah lagi si cowoknya. Iya. Kalau tidak punya anak laki-laki, walaupun anak perempuannya 5 gitu, 7 pun ada Pak, tetap harus menikah lagi biar punya anak laki-laki. Karena patriarkisme kan. Iya, nah, dari keturunan ayah marganya. Demi untuk ada penerus marga itu, disuruhlah si lakinya nikah lagi. Yang penting punya anak cowok. Kayak gitu. Apalagi dengan yang tidak punya keturunan. Betul. Kayak gitu kan. Tapi ya itulah, syukur
syukurnya itu saya punya keluarga yang tidak seperti itu gitu. Sekalipun dari pihak suami saya tidak seperti itu gitu. Iya, betul. Tapi dalam perjalanan pernikahan Mbak dengan suami, pernah nggak kepikiran misalnya udah deh kamu nikah aja sama yang lain? Saya Iya, meminta suami untuk menikah lagi, atau ya sudah misalnya kita berada pada titik menyerah gitu ya. Udah deh kamu menikah aja gitu sama. Pernah nggak kepikiran begitu Mbak? sejauh ini belum ya Pak. Belum. Karena memang saya dan suami saya bilang ya udah kita fokus bahagia dulu deh berdua kayak gitu loh. Karena nggak ada tuntutan ya, maksudnya dari keluarga suami enggak. Cuma memang saya merasa sendiri aja Mbak, ya, gitu loh. Betul. Saya anak tunggal, orang tua saya pengen cucu, pastilah gitu kan. Cuma mereka tidak mau menyakiti hati saya mungkin. Makanya ya kalau nggak kami yang support siapa lagi, mungkin seperti itu kan. Betul. Saya kepikiran pasti gitu Mbak. Ya cuma sampai sekarang ya tetap berusaha, tetap berdoa dan tetap jaga komunikasi sama suami yang baik gitu. Dan memang ya harus bahagia sih Mbak ya. Betul. Dengan berdua gitu. Saya sampai gini loh. Ada ataupun tidak ya harus dijalani bagus-bagus hidup ini gitu. Karena jodoh itu katanya di tangan Tuhan. Iya. Iya kan? Saya dipertemukan dengan suami saya pasti ada ketentuan Tuhan. Kamu tuh harus seperti ini berdua. Betul. Saya rasa sih seperti itu gitu loh. Jadi Tuhan menakdirkan seperti ini juga ya pasti ada ketentuan Tuhan gitu. Pasti Tuhan tidak pernah sebagai orang beragama ya. Iya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita waktu kita sudah berjalan sejauh ini gitu loh. Pasti ada maksud kenapa? Karena saya pernah Mbak mengikuti acara diskusi gitu dengan ada di Pamekasan itu istilahnya bujuk rabah ya. Dia kayak sesepuh gitu. Banyak orang yang mengklaim bahwa bahwa mereka adalah keturunan bujuk rabah karena dipercaya keturunan bujuk rabah itu pasti orang yang kayak keren gitu lah, kelas sosialnya tinggi gitu. Setelah ditelusuri di sejarahnya ternyata bujuk rabah itu tidak punya anak. Lah itu kenapa kok banyak orang yang mengklaim? Saya berpikir gini juga, berpikirnya gitu, Nabi Muhammad kenapa ya nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua. Jangan-jangan kalau seandainya dia punya anak laki-laki, Nabi Muhammad, keturunan kita akan banyak mengklaim bahwa saya adalah keturunan Nabi. Sama dengan bujuk rabah itu, kenapa dia nggak punya anak ya? Kenapa nggak dikasih sama Tuhan anak? Oh mungkin akan kedepannya akan berdampak buruk gitu loh. Mungkin sekarang tidak ketahuan. Tapi yang jelas Mbak Masta, banyak teman-teman saya yang 10 tahun menikah kemudian dia punya anak. Jadi jangan pernah berhenti berusaha. Lah saya terakhir nih, ini sudah lumayan, sudah 30 menit. Saya ingin Mbak Masta bisa berbagi ataupun ke teman-teman yang juga senasib sama Mbak Masta. Nggak hanya Mbak Masta yang sudah bertahun-tahun menikah tapi belum punya anak, pasti di sana juga, di luaran sana banyak yang masih belum punya anak gitu. Apa yang perlu Mbak Masta sampaikan kepada mereka? Saya yakin pasti banyak sih yang lebih usia pernikahannya lebih dari saya yang mungkin belum dikaruniai momongan ya, keturunan ya. Saya yakin mereka tuh lebih kuat lah dari saya gitu ya. Untuk yang sama seperti saya ya mungkin ya tetap semangat, tetap berpengharapan, tetap berusaha, pasrah kepada Tuhan, dan jalani kegiatan ya biasa, gitu kan. Jangan kayak ngebatin kenapa aku yang tidak bisa, kenapa aku yang tidak bisa gitu ya. Lebih bagus kita melakukan menyalahkan diri sendiri. Lebih bagus kita melakukan hal-hal positif, kayak gitu kan, dan berguna untuk orang lain kayak gitu. Omongan-omongan orang yang kayak gitu sih memang menyakitkan ya. Tapi seperti apa sih kadang Mbak kalau sampai sekarang Mbak Masta dengar mendapatkan pertanyaan itu, pertanyaan seperti apa yang mengganggu buat Mbak Masta yang saat ini? Yang paling mengganggu itu yang tadi Mbak, yang nggak bisa buat ya, perlu diajarin ya. Oh iya. Kalau udah isi saya sudah selesai ya gitu kan. Terus udah sampai mana pengobatannya kayak gitu-gitu, padahal dia tidak begitu kenal sama saya, kayak gitu kan. Kalau dikasih solusi mah gak apa-apa gitu. Kalau cuma sekedar kepo, aduh. Jadi kalau untuk orang-orang yang bertanya kayak gitu, please banget coba dipikirkan dulu ya. 10 kali lipat gitu loh sebelum bertanya
sakit gak sih hati orang gitu. Apakah omongan kita itu menimbulkan manfaat, Betul. ataukah lebih banyak menimbulkan hal-hal yang buruk kayak gitu loh. Karena apalagi perempuan ya, kita sama-sama, apalagi kalau sama-sama perempuan yang nanya, kita saling support lah yang namanya perempuan. Betul. Dengan perempuan. Betul. Jangan perempuan yang menjatuhkan dengan perempuan juga. Iya, gitu. iya. Ini yang sering terjadi. Kadang kita diiriin, atau misalnya diiriin tuh justru bukan laki-laki, tapi oleh perempuan kita sendiri, dan yang menjatuhkan kita juga sesama perempuan. Iya. Tapi kalau misalnya hanya untuk basa-basi, oh, Mbak Masta sudah punya anak, oh belum, ya sudah, nggak perlu kita harus mengintervensi atau apa mendiktinya harus begini. Artinya kalau sudah tahu belum punya anak, mari kita sama-sama berempati. Ayo kalau ada solusi kita berikan solusi. Betul. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Saya sapa dulu teman-teman yang lagi ngikutin siaran ya. Ini ada 9. Oh, suaranya kurang kedengeran. Emang Mbak Masta orang Madura, sukanya rekomen Inu terutama tukang pijit jamuan. Si Risalah ya. Terus ada suaranya kurang. Oh, sama ya. Kurang dah suaranya. Saya juga penantian 7 tahun Mbak Masta, nyesek katanya. Mbak. Semangat, Mbak. Risalah lagi. Volumenya ditambah. Thank you, Mbak Risa. Iya. Kurang deket. Ternyata kita bermasalah dengan suara. Audio ya. Mungkin aku agak deketin karena ini sudah terakhir, Mbak Masta. Ini teman-teman nggak ada yang bertanya ya. Memberikan semangat ya. Ya. Wah, luar biasa. Memberi ini dulu ya. Mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan Mbak Masta buat teman-teman kepada sesama, takutnya tadi yang dengeran ya. Yang terakhir ya. Yang terakhir, sesama yang perempuan yang juga senasib ya, atau orang-orang yang nggak punya attitude menanyakan hal-hal yang justru melukai perasaan kita. Monggo Mbak Masta. Untuk semua teman-teman yang sama seperti saya, kita menantikan keturunan, ya kita tetap semangat, kita tetap berusaha. Terlebih lagi kita harus berpengharapan dan tetap berserah kepada Yang Maha Kuasa yang memberikan kehidupan. Pokoknya semangat deh gitu. Ya kayak memang kita harus kayak mengabaikan omongan orang-orang yang seperti itu, karena akan membuat diri kita lebih stres kita bahkan lebih susah lagi nanti. Iya. Hormon terganggu, ya kan? Betul. Memang sekarang kayaknya zamannya kita harus memilah-milih ya, mana yang mendatangkan aura positif, mana yang mendatangkan aura negatif. Kalau kira-kira kita berteman dengan dia memang cuma datangkan yang negatif, kita cuma dibully-bully doang, gak usah temenin lah. Langsung kita blok, kita jauhkan aja orang-orang yang seperti itu gitu loh. Oke. Terus yang sudah menikah, sudah punya anak, ya syukur puji Tuhan saya ikut senang gitu. Cuma jangan pernah menjudge orang lain yang belum seperti kalian, seolah-olah kayak di bawah kalian dan ya ampun kasihan ya kayak gitu, kayak mengucilkan gitu loh. Betul. Please deh, apalagi kita sesama wanita. Betul. Kita tuh sesama wanita harus saling support. Betul. Jangan saling menjatuhkan sesama wanita kayak gitu, sesama perempuan. Oke, Mbak Masta, makasih atas waktunya. Karena saya memang setelnya tuh hanya 30 menit. Siap. Terima kasih sudah mau berbagi. Lain kali kita nanti bisa berbagi dengan tema yang berbeda, karena Mbak Masta ini seorang koki. Dia adalah pembuat kue. Artisan roti ya? Iya, dia itu kalau teman-teman yang mau mesen roti bisa ke Mbak Masta. Bisa ke Lamasta Kekri. Iya, itu ya, ada Instagramnya ya? Instagram aku pribadi aja. Belum ya? Oh, Masta Rossi. Oke. Teman-teman terima kasih sudah ikutan live streaming. Nanti buat yang teman-teman yang belum nonton, saya akan jadikan ini konten YouTube saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Mbak Masta. Sama-sama Mbak Novi.